Zoom juga bisa masuk hacker. Bahkan ada yang mengatakan memang secara keamanan tidak aman Zoom. Tapi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu. Kemarin ada yang tanya kepada saya tentang aplikasi yang lagi banyak dipakai saat ini ya, terutama oleh beberapa pebisnis dan juga di dunia pendidikan banyak menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini adalah namanya Zoom. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Zoom itu adalah aplikasi untuk conference ya. Jadi meeting bersama dengan beberapa orang, lebih dari 5 juga bisa, dengan aplikasi yang kita install di HP atau di laptop. Itu namanya aplikasinya Zoom. Cuma kemarin ada pertanyaan kepada saya, gimana sih ada tentang berita yang mengatakan bahwa aplikasi Zoom ini tidak aman. Jadi secara security, secara keamanan, aplikasi ini sangat rentan. Bener nggak sebenarnya? Oke, kita bahas. Segala sesuatu yang kita lakukan di internet kan bisa saja dilacak, bisa saja di hack ya, bahasa kita itu di hack. Bahkan Facebook kita atau misalnya sosial media kita yang lainnya itu bisa ibaratnya di hack oleh orang ya, oleh orang yang punya keahlian hacker. Tidak menutup kemungkinan juga dengan Zoom. Zoom juga bisa masuk hacker. Bahkan ada yang mengatakan memang secara keamanan tidak aman Zoom. Tapi keamanan Zoom sendiri untuk kita tuh sebenarnya seberapa besar gitu kan? Mungkin untuk tingkat pemerintahan, bisnis rahasia, itu mungkin sangat berarti buat orang-orang yang ingin mencari informasi. Cuma kalau kayak orang seperti kita, misalnya kita meeting dengan beberapa teman yang ibaratnya cuma nongkrong doang gitu kan. Nah, nongkrong itu seberapa besar rahasianya dan seberapa penting buat orang-orang yang ingin jahat kepada kita. Nah, jadi kalau ada pertanyaan aplikasi Zoom ini bisa dihack? Bisa. Terus aman apa enggak? Ya tergantung pembicaraan kita. Kalau kita ingin membicarakan yang berkaitan dengan bisnis rahasia misalnya, atau misalnya kita contoh ya mafia yang nggak boleh pembicaraan itu orang lain tahu, baru itu ibaratnya aplikasi itu mengkhawatirkan. Tapi kalau misalnya pembicaraan kita biasa-biasa saja seputar pembelajaran, misalnya apalagi cuma belajar SD, misalnya apa yang penting gitu kan buat mereka yang jahat gitu kan, gak ada kepentingannya. Jadi tingkat keamanan itu tergantung dengan tingkat nilai dari informasi kita. Di sini saya akan membacakan dari jurnalis keamanan cyber BBC ya. Jadi Zoom ini menyatakan saat ini ada 200 juta meeting digelar per hari. Dan meskipun memang ada kelemahan serius ditemukan, mungkin bisa dikatakan bahwa 199 juta di antara meeting itu tidak dalam bahaya. Nah, jadi per hari itu ada 200 juta meeting di dunia ini dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ya, kalaupun itu ada tingkat keamanan yang nggak bisa terbendung, itu cuma 1% ibaratnya. Sisanya itu aman karena pembicaranya mungkin biasa-biasa saja. Terus juga ini dikatakan juga bahwa jadi hacker itu harus ada usaha besar ya, dan waktu lama, dan sia-sia mengincar pembicaraan biasa aja. Jadi kalau target mereka tuh biasanya pembicaraan level tinggi, direksi perusahaan atau pemerintahan. Nah, itu baru yang mungkin agak sedikit mengkhawatirkan ketika kita menggunakan aplikasi Zoom. Makanya wajar ketika Google ya melarang karyawannya menggunakan aplikasi Zoom, karena Google sendiri adalah perusahaan besar
di bidang teknologi yang juga memiliki aplikasi seperti aplikasi Zoom. Makanya Google melarang karyawan-karyawan Google itu untuk menggunakan aplikasi Zoom. Ya karena dikhawatirkan banyak pembicaraan penting sekitar rahasia perusahaan yang bisa dihack oleh orang-orang yang ingin mencuri informasi. Nah, itu baru aplikasi aplikasi itu tidak aman digunakan untuk karyawan Google. Kalau kayak kita yang bukan karyawan Google dan pembicaranya biasa aja, itu nggak apa-apa. Siapa juga yang mencuri informasi dari kita. Ya, jadi nggak perlu dicemasin. Pakai aja aplikasi Zoom, nggak masalah. Kecuali kalau ada pembicaraan yang sangat rahasia, tingkat kerahasiaannya tinggi, levelnya tinggi, misalnya ke pemerintahan, rahasia bisnis besar, misalnya dikhawatirkan orang lain bisa menyadap atau menghack pembicaraan kita, itu baru kita jangan menggunakan aplikasi tersebut. Cari aplikasi lain yang serupa, dan saya bisa katakan bahwa aplikasi serupa pun bisa dihack juga. Gitu. Jadi kalau tingkat pembicaranya biasa-biasa saja ya kayak kita sehari-hari biasa ya nggak masalah. Siapa juga yang perlu gitu kan. Kecuali memang kayak tadi Google wajar melarang karyawannya menggunakan aplikasi Zoom. Nah itu mungkin